Kebimbangan saya dan keraguan saya terkait pemberantasan korupsi yang selalu dibicarakan oleh Presiden Prabowo Subianto belakangan ini semakin memuncak. Saya semakin ragu kalau Pak Prabowo itu mampu untuk memberantas korupsi di negara ini. Saya pernah berkata berkali-kali bahwa siapapun pemimpinnya di negara ini tidak akan mampu memberantas korupsi karena semuanya pejabat kita dihasilkan dari demokrasi yang korup. Demokrasi yang kita lakoni sekarang adalah demokrasi yang berbiaya tinggi. Baik itu pemilu legislatif maupun pemilu presidennya, apalagi pemilu kepala daerahnya. Semuanya demokrasi yang mahal, berbiaya tinggi, dan saya harus mengatakan itu adalah demokrasi yang korup. Maka semua pejabat yang dihasilkan akhirnya yang dipikirkan pertama adalah mengembalikan biaya yang keluar. Dan sekarang kalau kita melihat situasi, saya mendengar pidato berapi-api dari Pak Prabowo tentang pemberantasan korupsi, mengatakan akan mengejar sampai ke Antartika segala macam. Saya sempat tertegun dan senang mendengar pidato tersebut karena biar bagaimanapun saya sedikit banyak bangga melihat nasionalisme dan patriotisme yang selalu terlihat dari pidato-pidato Pak Prabowo Subianto. Dan saya sempat mendampingi beliau selama Pilpres 2019 sebagai juru bicara pemenangan koalisi Capres 02 pada saat itu. Dan sekarang pidato berapi-api itu sepertinya berbanding terbalik dengan apa yang terjadi di lapangan. Kita mau melihat yang pertama terkait dengan makan bergizi gratis. KPK menemukan bahwa ada pengurangan biaya dari 10.000 menjadi 8.000. Artinya apa? Ada 20% uang yang kemudian dilenyapkan dari biaya makan bergizi gratis itu. Dilenyapkan dalam artian di sini apakah dikorupsi atau menjadi keuntungan vendor atau apakah itu menjadi fee pemerintah penguasa yang memberikan proyek ini, saya tidak tahu. Tapi informasi KPK menyatakan ada 2.000, 20% dari 10.000 itu hilang tidak menjadi makanan bergizi gratis. Dan apakah ini pertanda bahwa memang pemerintah ini mencari proyek keuntungan dari makan bergizi gratis? Apakah 2.000 itu menjadi fee kepada penguasa? Sekarang KPK memegang pendulum untuk membongkar ini. Dan Pak Prabowo Subianto mungkin gerah, stres melihat kenyataan ini. Beliau mungkin akan kesal melihat situasi korupsi terus merajalela, apalagi di lingkaran utama beliau. Makan bergizi gratis ini diurus oleh orang-orang lingkaran utama Presiden Prabowo. Sekarang KPK menyatakan ada 2.000 uang yang tidak menjadi makan bergizi gratis. Yang kedua, soal minyak kita. Minyak kita menjadi program yang kabarnya telah membohongi masyarakat dari segi kuantitas. Karena dari volume yang seharusnya 1.000 ml ternyata di kemasan itu hanya 750 ml. Dan ini menjadi pertanyaan bagi kita, kemana 250 ml lagi. Ini baru 2 kasus, belum lagi kasus-kasus yang lain di BUMN segala macam. Kita akan melihat ke depan seperti apa sebetulnya penegakan hukum di negara kita, pemberantasan korupsi di negara kita. Tetapi saya semakin pesimis melihat apa yang terjadi sekarang di program makan bergizi gratis dan di program minyak kita. Belum lagi kalau kita bicara di kementerian lain dengan pengangkatan orang-orang yang selama ini hanya menjadi lingkaran mereka. Dan ini sangat menyedihkan ketika lingkaran-lingkaran mereka saja diangkat menjadi pejabat dan dibayar oleh negara dengan biaya yang tidak kecil. Itu adalah sikap korup, perbuatan korup tanpa mekanisme perekrutan yang jelas. Mereka direkrut, salah satu yang dilakukan oleh Raja Julian Tony, Menteri Kehutanan Lingkungan Hidup, yang mengangkat orang-orang PSI menjadi pejabat di lingkungannya. Ini mengenaskan. Saya berharap Pak Prabowo ke depan punya terobosan yang serius dan benar untuk memberantas korupsi ini.